Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1784 sampai tahun 1788, siapa yang menang? Bahkan saat duduk di dalam mobil, Chen Tianyi bisa merasakan getaran hebat tadi, jadi dia bertanya dengan ekspresi sangat gugup. Chen Xiaowu menoleh dan menatap Chen Tianyi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baik Sun Ze dan Fendi Zanders masih berdiri di tempatnya saat ini, tetapi ekspresi wajah mereka sedikit aneh. Karena Sun Ze tidak menyangka kekuatan Fendi Zanders menjadi begitu menakutkan, dan pukulan barusan ternyata merupakan bagian yang setara di antara keduanya. Kalian pasti tahu kalau Sun Ze baru saja bisa menggunakan kekuatan 5 elemen dengan gila-gilaan karena bantuan belati 5 elemen, jadi meski dia berada di alam yang sama dengan Fendi Zanders, dia masih bisa menghancurkan Fendi Zanders. Namun, Sun Ze telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan tadi, tetapi Fendi Zanders mampu menerima pukulannya, yang menunjukkan bahwa efektivitas tempur Fendi Zanders telah meningkat pesat dengan bantuan Yu Pei. Dan Fendi Zanders sendiri tampak sedikit terkejut. Ini juga pertama kalinya dia menggunakan kekuatan Liontin Giok ini, dan dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan Liontin Giok itu. Tapi baru setelah pukulan tadi Fendi Zanders menyadari betapa kuatnya Liontin Giok yang diberikan Ye Jue Chen padanya. Sekarang, apakah kamu yakin bisa membunuhku hari ini? Fendi Zanders memandang Sun Ze dan mencibir. Bahkan jika kamu mendapat bantuan Yu Pei, apa yang dapat kamu lakukan? Hari ini kamu masih akan mati di tanganku. Sun Ze menjawab dengan hampa, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders dalam sekejap. Belati 5 elemen di tangan Sun Ze menusuk langsung ke dada Fendi Zanders dengan kekuatan yang sangat kuat, tetapi tepat ketika belati itu hendak menembus dada Fendi Zanders, Liontin Giok itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan lagi. Namun, sinar cahaya ini secara langsung memblokir serangan Sun Ze, dan Sun Ze juga terpental oleh kekuatan Liontin Giok. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tampak semakin bersemangat, karena dia tahu bahwa Ye Jue Chen telah menyelamatkannya lagi. Setelah Sun Ze terpental lagi oleh kekuatan Liontin Giok, ekspresi wajahnya sepertinya mengalami sedikit perubahan. Saat ini, Sun Ze tampak tidak percaya diri seperti sebelumnya, karena dia bisa merasakan kekuatan Fendi Zanders yang terkandung dalam Liontin Giok begitu menakutkan bahkan belati 5 elemen tidak dapat dibandingkan dengan Liontin Giok Fendi Zanders. Begitu Chen Tian melihat perubahan mendadak dalam adegan itu, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan mau tidak mau mulai mengkhawatirkan Sun Ze. Lagi pula, jika Sun Ze tidak punya cara untuk membunuh Fendi Zanders hari ini, tidak akan mudah baginya menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Fendi Zanders, dan situasinya akan sangat berbahaya. Ekspresi Chen Xiaowu serius. Bagaimanapun, pertempuran antara Fendi Zanders dan Sun Ze telah jauh melampaui pemahamannya tentang kekuatan para pejuang, jadi Chen Xiaowu tidak dapat menebak apa yang terjadi hari ini hingga saat-saat terakhir pertempuran tersebut. Pada akhirnya siapa yang menang? Saat ini, Fendi Zanders sudah bergegas ke depan Sun Ze, dan kemudian meninju dada Sun Ze. Sun Ze buru-buru menutupi dadanya dengan lengannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Meskipun Sun Ze tidak langsung terpesona oleh pukulan Fendi Zanders, dia mundur 2 langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya. Meski hanya mundur 2 langkah, Sun Ze sudah sulit menerimanya. Lagi pula, karena Sun Ze mendapat bantuan belati 5 elemen barusan, dia selalu berada di atas angin, tetapi saat ini Sun Ze jatuh ke dalam perangkap. Menurut jurusan angin, Fendi Zanders tidak memberi Sun Ze kesempatan untuk menyesuaikan diri atau melakukan serangan balik sama sekali, dia mengangkat tinjunya dan meninju posisi Sun Ze satu demi satu. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Fendi Zanders mengayunkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, menghabiskan hampir setiap pukulan dengan seluruh kekuatannya. Karena bantuan Yu Pei, Fendi Zanders tidak perlu khawatir menggunakan nafasnya sama sekali. Jika tidak, menurut situasi normal, jika seorang seniman bela diri peringkat Suan melakukan begitu banyak pukulan dalam waktu sesingkat itu, aura di tubuhnya pasti sudah lama habis, tetapi Fendi Zanders dapat memperoleh aura tak berujung melalui Liontin Giok. Tinju Tiangang Bintang 7, 10.000 Luo Tiangang. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berteriak. Sun Ze tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Fendi Zanders, dan Fendi Zanders bergegas menuju posisi Sun Ze seperti sambaran petir. Sun Ze bisa merasakan pukulan Fendi Zanders sepertinya lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia buru-buru mengayunkan belati 5 elemen di tangannya. Perisai angin. Sun Ze meringis dan menggeram pelan. Detik berikutnya, dinding angin muncul tepat di depan Sun Ze. Pada awalnya, Sun Ze menggunakan jurus ini untuk menahan pukulan terkuat Fendi Zanders, namun kali ini Sun Ze sepertinya berencana menggunakan cara yang sama untuk menghadapi pukulan Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders menghantam dinding angin di depan Sun Ze dengan keganasan yang tidak biasa. Pada awalnya, dinding angin sepertinya tidak banyak berubah, dan masih berdiri di depan Sun Ze tanpa bergerak. Setelah Sun Ze melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit rileks.
Karena dia awalnya mengira dengan bantuan Liontin Giok, peningkatan kekuatan Fendi Zanders akan sangat menakutkan, sehingga dinding anginnya mungkin tidak dapat menahan pukulan Fendi Zanders. Namun ketika Sun Ze mengetahui bahwa Feng Qiang tidak bergerak sama sekali, dia menghilangkan kekhawatiran tersebut di dalam hatinya. Tapi saat Sun Ze sedang bersantai, merusak, Fendi Zanders tiba-tiba berteriak. Ledakan. Dinding angin yang awalnya menghalangi Sun Ze meledak seketika. Saat dinding angin meledak, seolah-olah sebuah rudal meledak di tempat, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Meskipun Chen Xiaowu dan Chen Tianyi sedang duduk di dalam mobil, mereka masih bisa merasakan dampak saat dinding angin meledak. Bagaimana ini mungkin? Pada saat dinding angin meledak, ekspresi wajah Sun Ze sedikit terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka pukulan Fendi Zanders benar-benar akan menghancurkan dinding anginnya. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat dinding angin di depannya hancur, Sun Ze membuka mulutnya lebar-lebar, dan matanya sangat terkejut, seolah dia tidak percaya bahwa semua yang dilihatnya barusan adalah nyata. Dan Fendi Zanders tidak memberi Sun Ze terlalu banyak waktu untuk terkejut. Setelah menghancurkan dinding angin dengan pukulannya, Fendi Zanders langsung memukul dada Sun Ze dengan pukulannya. Off. Sun Ze memuntahkan seteguk darah, lalu terbang dengan kepala terbalik. Setelah melihat pemandangan ini, Chen Tianyi tampak sedikit putus asa. Karena Chen Tianyi dapat merasakan bahwa pertempuran hari ini akan segera berakhir. Dugaan Chen Tianyi tidak salah. Sun Ze terbang terbalik di udara dengan jarak hampir puluhan meter, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Saat ini, aura Sun Ze sudah sangat lemah, karena pukulan Fendi Zanders barusan secara langsung memotong semua meridian di tubuh Sun Ze, dan kekuatan pukulan ini berada di luar kemampuan Sun Ze. Sosok Fendi Zanders melintas dan muncul tepat di depan Sun Ze. Bab 1786. Dan Chen Xiaowu duduk di kopilot, memandang Fendi Zanders tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Chen Tianyi berbaring di tanah dan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi ketakutan yang tidak normal di wajahnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Fendi Zanders bertanya pada Chen Tianyi dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Tianyi menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, pergilah ke neraka. Fendi Zanders berjalan menuju Chen Tianyi sambil berbicara. Jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Chen Tianyi buru-buru menggerakkan tubuhnya ke belakang, dan kemudian tergagap, Zanders. Fendi Zanders, jangan lupa, aku adalah cucu Chen Buwei, dan aku adalah calon kepala keluarga Chen. Jika kamu membunuhku, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika aku tidak membunuhmu hari ini, menurutmu apakah keluarga Chen akan melepaskanku? Fendi Zanders membalas Chen Tian dengan ekspresi kosong. Dan Chen Tianyi secara naluriah membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, seolah dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Fendi Zanders. Sepertinya kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang. Fendi Zanders mengangkat belati di tangannya sambil berbicara. Ekspresi wajah Chen Tianyi tampak sedikit ketakutan, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat Chen Xiaowu di dalam mobil, dan berteriak dengan penuh semangat, Chen Xiaowu, saya tahu kamu bersama Fendi Zanders ini, jika saya mati seperti ini sekarang jika itu terjadi, kamu pasti tidak akan terpisahkan darinya, tolong cepat dan mohon padaku untuk membiarkan Fendi Zanders melepaskanku. Jelas, pada saat ini, Chen Tianyi hanya bisa menaruh semua harapannya pada Chen Xiaowu. Jika Chen Xiaowu bersedia menjadi perantara untuknya, mungkin dia masih dapat melakukan sedikit aktivitas. Jika Chen Xiaowu tidak mau membantunya, maka dia harus mati hari ini. Chen Xiaowu duduk di kursi kopilot dan memandang Chen Tianyi yang berada di tanah, ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, jika kamu membunuh orang ini sekarang, maka Chen Buwei pasti akan melakukannya di semua biaya. Jika Anda ingin membalas dendam terhadap Anda, keluarga Chen kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Saya tahu Anda tidak takut dengan keluarga Chen kami, tetapi jangan lupa bahwa kakek saya Chen Buwei adalah seorang ahli seni bela diri kuno. Jika kakek saya benar-benar menginginkannya hingga jika aku membunuhmu dengan cara apapun, aku khawatir bahkan Ye Jue Chen tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, Chen Xiaowu tidak ingin Chen Tianyi mengetahui hubungannya dengan Fendi Zanders, jadi dia tidak punya pilihan selain membantu Chen Tianyi menjadi perantara. Tentu saja, apa yang dikatakan Chen Xiaowu sebenarnya untuk keuntungan Fendi Zanders, karena dalam situasi saat ini, meskipun Fendi Zanders memiliki konflik dengan keluarga Chen, konflik antara keduanya belum mencapai titik temu. Keadaan tanpa akhir. Chen Buwei memperkirakan Ye Jue Chen di belakang Fendi Zanders, jadi dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk menghadapi Fendi Zanders daripada membunuh Fendi Zanders secara langsung. Dan jika Fendi Zanders benar-benar membuat kesal Chen Buwei, sebaiknya Fendi Zanders tidak menemuinya. Jadi Chen Xiaowu merasa bukanlah pilihan yang baik bagi Fendi Zanders untuk membunuh Chen Tianyi sekarang. Benar, Fendi Zanders, jika kamu berani membunuhku hari ini, kakekku tidak akan pernah melepaskanmu. Chen Tianyi juga sepertinya bereaksi dan buru-buru meneriaki Fendi Zanders. Fendi Zanders menatap Chen Tianyi dengan acuh tak acuh, lalu ke Chen Xiaowu. Fendi Zanders merasa apa yang dikatakan Chen Xiaowu barusan sangat masuk akal.
Jika dia benar-benar membunuh Chen Tianyi sekarang, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Balas dendam bahkan lebih gila lagi. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, dia pasti tidak akan memiliki banyak kekhawatiran, tetapi situasinya berbeda sekarang. Musuh sebenarnya Fendi Zanders adalah keluarga Gongsun di Yangcheng, bukan keluarga Chen. Jika konflik antara dirinya dan keluarga Chen semakin intensif saat ini, hal itu justru akan mempengaruhi balas dendam Fendi Zanders terhadap keluarga Gongsun. Menurutku perkataanmu cukup masuk akal. Kamu hanyalah karakter kecil di keluarga Chen. Jika aku membunuhmu hari ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Sebaliknya, itu akan membuat Chen Buwei semakin gila. Aku, ini benar-benar tidak layak untuk diperjualbelikan. Fendi Zanders berkata kepada Chen Tianyi sambil tersenyum. Ya, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah apapun dengan membunuhku. Chen Tian buru-buru mengangguk dan berkata setelah melihat sikap Fendi Zanders berubah. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu hari ini, kamu tidak bisa melupakan mencari pembunuh untuk membunuhku. Aku, Fendi Zanders, selalu membalas dendam, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Chen Tianyi. Lalu apa yang kamu inginkan? Chen Tian terkejut sejenak, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Fendi Zanders menatap Chen Tianyi dengan ringan, lalu tanpa basa-basi, dia mengangkat kakinya dan langsung menginjak paha Chen Tianyi. Ah! Chen Tianyi menjerit, lalu memeluk pahanya dan mulai berguling-guling di tanah. Ekspresi wajah Chen Xiaowu setelah melihat adegan ini sedikit terkejut, dan ekspresi wajahnya juga sangat luar biasa. Dia tidak menyangka serangan Fendi Zanders akan begitu kejam, langsung mematahkan salah satu kaki Chen Tianyi. Karena tidak ada cara untuk membunuhmu hari ini, ayo patahkan kakimu secara langsung, dan itu bisa dianggap memberimu kenangan panjang. Fendi Zanders memandang Chen Tianyi dan berkata dengan lembut. Fendi Zanders, aku tidak akan pernah melepaskanmu, cepat atau lambat aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Chen Tianyi memeluk pahanya dan menjerit kesakitan. Bunuh aku sendiri. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Chen Tianyi, dan kemudian berkata dengan ringan, saya pikir Anda mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Kamu. Chen Tian membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi Fendi Zanders tidak memberi Chen Tian kesempatan untuk berbicara sama sekali, dia mengangkat kakinya dan menginjaknya lagi. Dentur. Terdengar suara tajam lainnya, dan kaki Chen Tianyi yang lain langsung dipatahkan oleh Fendi Zanders. Setelah Chen Xiaowu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, tetapi dia tidak banyak bicara, karena selama Fendi Zanders tidak membunuh Chen Tianyi hari ini, tidak peduli apa yang dilakukan Fendi Zanders terhadap Chen Tianyi, itu tidak ada artinya. Hubungannya dengan dia. Ah. Ekspresi wajah Chen Tianyi tampak lebih menyakitkan. Tolong, biarkan aku pergi, tolong. Chen Tianyi memohon pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tapi Fendi Zanders tidak berbicara sama sekali, tapi menyela tangan Chen Tianyi tanpa ekspresi. Pada awalnya, Chen Tianyi hampir tidak bisa menahannya, tetapi kemudian, rasa sakit akibat gangguan langsung pada tungkai dan kakinya benar-benar tak tertahankan, sehingga dia langsung pingsan. Setelah Fendi Zanders melihat Chen Tian pingsan, dia tidak melanjutkan melakukan apapun, tetapi menatap Chen Xiaowu di dalam mobil. Kamu mengalahkan Chen Tianyi seperti ini, aku tidak bisa menjelaskannya kepada keluarga Chen setelah aku kembali. Bisik Chen Xiaowu kepada Fendi Zanders. Bab 1787. Aku sudah memberimu banyak wajah. Jika kamu tidak memohon pada Chen Tianyi, aku mungkin telah membunuhnya hari ini. Fendi Zanders menjawab Chen Xiaowu dengan ringan. Chen Xiaowu menatap wajah Fendi Zanders tanpa daya, lalu bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Yanjing bukanlah tempat yang cocok untuk saya. Ini adalah wilayah keluarga Chen Anda. Jika saya terus tinggal di sini, saya pasti akan dalam bahaya. Mengapa saya tidak kembali ke Yangcheng? Fendi Zanders berkata dengan nada yang sangat tenang. Dan Chen Xiaowu ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengangguk sedikit dan berkata, kamu benar, Yangcheng jelas lebih aman daripada Yanjing. Hati-hati. Fendi Zanders tidak berniat untuk melanjutkan obrolan dengan Chen Xiaowu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berencana berjalan menuju bandara. Chen Xiaowu duduk di dalam mobil dan melihat punggung Fendi Zanders, dengan ekspresi aneh di wajahnya, menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Chen Xiaowu sepertinya menaruh semua harapannya pada Fendi Zanders. Dia tidak tahu apakah pilihannya kali ini benar atau salah, tetapi dia tahu jika Fendi Zanders tidak ada di sana, maka dia akan melakukannya. Mungkin sudah mati di tangan Chen Tianyi dan Sen Yazu. Setelah Chen Xiaowu ragu-ragu selama 2 detik, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor 120. Bagaimanapun, situasi Chen Tianyi masih sangat berbahaya. Sekitar 10 menit kemudian, Chen Tianyi dan Chen Xiaowu dibawa pergi dengan ambulans rumah sakit. Dan Fendi Zanders juga berangkat ke Yangcheng. Adapun jenazah Sun Ze, Fendi Zanders tahu bahwa keluarga Chen akan mengurusnya, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali.
Yang terpenting bagi Fendi Zanders saat ini adalah berurusan dengan keluarga Gongsun, bukan keluarga Chen, jadi Fendi Zanders tidak ingin tinggal di Yanjing dan membuang waktu dengan keluarga Chen. Hubungan antara Fendi Zanders dan Chen Xiaohu belum terungkap, jadi Chen Xiaohu harus mencari cara untuk membantu Fendi Zanders mengetahui keberadaan orang yang dijuluki guru itu. Menurut informasi yang diberikan oleh Chen Xiaohu dan Fendi Zanders, guru ini telah bersama Gongsun Yan selama bertahun-tahun dan mengetahui urusan Gongsun Yan dengan sangat baik, jadi selama Fendi Zanders dapat menemukan orang ini, dia pasti dapat menanyakan beberapa pertanyaan tentang dia dari orang ini. Soal Gongsun Yan. Setelah pertarungan dengan Sun Ze barusan, tubuh Fendi Zanders tidak terlalu stabil sekarang. Bahkan dengan Liontin Giok untuk membantu penyembuhan, Fendi Zanders masih dapat merasakan bahwa pertempuran ini telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Setidaknya butuh beberapa bulan untuk pulih. Tentu saja, Fendi Zanders tidak mendapatkan apapun dari pertempuran ini. Belati 5 elemen Sun Ze kini dimiliki oleh Fendi Zanders. Fendi Zanders telah melihat kekuatan belati ini dengan matanya sendiri, dan ini dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur para pejuang. Namun, Fendi Zanders masih belum tahu cara menggunakan belati ini, jadi Fendi Zanders menyimpan belati itu untuk sementara waktu. Berdiri. Setelah naik pesawat, Fendi Zanders tanpa sadar mengeluarkan Liontin Giok yang diberikan Ye Jue Chen padanya. Saat ini, Liontin Giok telah kembali normal, seperti Liontin Giok biasa. Aku tidak menyangka lelaki tua itu memberiku harta yang begitu kuat. Jika bukan karena Liontin Giok hari ini, aku mungkin sudah lama mati di tangan Sun Ze. Fendi Zanders menggosok Liontin Giok itu dengan lembut, dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Saat ini, Fendi Zanders masih belum mengetahui apa itu Liontin Giok itu atau bagaimana cara menggunakannya. Hari ini Fendi Zanders dapat menggunakan kekuatan Liontin Giok ini sepenuhnya karena suatu kebetulan. Jadi Fendi Zanders berencana meminta Ye Jue Chen untuk mengklarifikasi masalah tersebut ketika dia punya waktu. Di sisi lain, di luar bangsal lanjutan sebuah rumah sakit tertentu di Yanjing. Hampir semua anggota keluarga Chen tingkat tinggi berkumpul di koridor, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Beberapa hari terakhir ini sangat penting bagi keluarga Chen mereka. Pertama, ruang rahasia keluarga Chen dibobol, dan kemudian Chen Xiaohu diculik. Kaki. Keluarga Chen selalu menjadi salah satu keluarga besar terbaik di Yanjing selama bertahun-tahun, dan sangat sedikit orang yang benar-benar menyinggung keluarga Chen mereka. Bahkan jika mereka berani menyinggung keluarga Chen mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang berlebihan. Chen Tianyi telah berada di ruang gawat darurat selama lebih dari 1 jam, dan sekarang kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Sebagai saksi mata, Chen Xiaohu menceritakan kepada semua orang sejarah umum kejadian tersebut. Setelah Chen Wenzuo mengetahui bahwa Fendi Zanders lah yang memukuli Chen Tianyi seperti ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek. Bagaimanapun, Chen Tianyi adalah putra satu-satunya, dan Chen Wenzuo berencana membiarkan Chen Tianyi mewarisi bisnis keluarganya di masa depan, tetapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Dan ibu Chen Tianyi, Sen Yazu, menangis seperti orang yang menangis. Sen Yazu sekarang adalah orang yang tidak bisa merasakan sakitnya. Pada awalnya, dia memberi Fendi Zanders sejumlah besar uang agar Fendi Zanders menyingkirkan Chen Xiaohu, tetapi pada akhirnya dia mengetahui bahwa dia sedang ditipu oleh Fendi Zanders. Dia berencana membiarkan Sun Ze membunuh Fendi Zanders sebelum Fendi Zanders meninggalkan Yanjing, namun siapa sangka Sun Ze akan mati di tangan Fendi Zanders, bahkan putranya Chen Tianyi pun dipukuli seperti ini. Sen Yazu sekarang sangat menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa dia seharusnya tidak memprovokasi orang seperti Fendi Zanders sejak awal. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menghajar Tianyi seperti ini? Namun, pada saat ini, Chen Buwei berjalan ke arah kerumunan dengan marah, dan berteriak dengan nada yang sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Chen Buwei, Chen Xiaohu buru-buru berjalan ke depan Chen Buwei, dan berkata dengan lembut, "Kakek, Fendi Zanders lah yang memukul Tianyi seperti ini." Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiaohu, Chen Buwei tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Xiaohu, bagaimana kamu tahu?" "Kakek, saya ada di sana ketika Fendi Zanders menyerang Tian." Chen Xiaohu buru-buru menjawab. Ekspresi wajah Chen Buwei tampak semakin bingung, dia mengerutkan kening dan berkata, "Xiaohu, bukankah kamu harus beristirahat di ruang medis kami? Bagaimana kamu menyaksikan ini?" Chen Xiaohu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, "Kakek, seperti ini, setelah kamu pergi malam ini, Tianyi tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk mencari saya, dan memberitahu saya bahwa dia telah menemukan Fendi Zanders dan ingin memberi saya uang. Balas dendam, bagaimana dia membalaskan dendammu?" Chen Buwei bertanya dengan suara rendah. Dia meminta prajurit tingkat Suan untuk membunuh Fendi Zanders di bandara, tetapi orang itu bukanlah lawan Fendi Zanders, tetapi dibunuh oleh Fendi Zanders, dan Tianyi juga ditemukan oleh Fendi Zanders. Fendi Zanders menyela tangan Tianyi. "Lepaskan tanganmu kakimu dan pergi." Chen Xiaohu hanya memberitahu Chen Buwei apa yang terjadi. Bab 1788. Setelah mendengar kata-kata Chen Xiaohu, Chen Buwei gemetar karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Bagaimana Tianyi bisa begitu bingung?
Berapa kali saya sudah mengatakan bahwa Fendi Zanders tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika Fendi Zanders benar-benar mudah untuk dihadapi, dia akan melakukannya tidak bertahan sampai sekarang. Kakek, menurutku Tianyi tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kejadian ini. Bagaimanapun, Tianyi hanya ingin melampiaskan amarahnya padaku, tapi tidak ada yang mengira bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Chen Xiaowu buru-buru berbicara. Benar, ayah tidak bisa menyalahkan Tianyi atas masalah ini. Jika ayah ingin menyalahkannya, ayah bisa menyalahkan Fendi Zanders karena tidak memperhatikan keluarga Chen kita. Dia benar-benar menghajar Tianyi seperti ini. Chen Wenzuo mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Chen Buwei menarik napas dalam-dalam, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan Tianyi sekarang? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Tianyi sekarang. Dokter mengatakan bahwa nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya, tapi saya tidak yakin apa yang terjadi. Chen Wenzuo buru-buru menjawab. Tianyi mampu melakukan hal bodoh seperti itu, kamu, sang ayah, juga bertanggung jawab. Chen Buwei mengertakkan gigi dan berkata. Ya. Chen Wenzuo tidak berani membantah dan dengan cepat mengangguk. Dan Chen Buwei tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya berdiri di depan pintu ruang gawat darurat dan menunggu. Sekitar 1 jam kemudian, pintu ruang gawat darurat dibuka, dan dokter keluar dengan wajah lelah. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Setelah melihat suara keluar, Chen Buwei buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan mendesak. Ini. Dokter terlihat sedikit gugup saat melihat Chen Buwei, karena dia juga tahu siapa Chen Buwei dan seberapa berpengaruhnya dia di Yanjing, jadi dia khawatir dia akan membuat marah Chen Buwei dengan mengatakan hal yang salah. Dokter, Anda tidak perlu khawatir. Bagaimana keadaan cucu saya sekarang? Chen Buwei mengerutkan kening dan berkata setelah melihat dokter itu terhuyung-huyung. Tuan Chen, cucu Anda sudah keluar dari bahaya sekarang. Untungnya, dia dilahirkan tepat waktu. Jika terlambat, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Dokter berbicara perlahan. Bagaimana dengan situasi spesifiknya? Chen Buwei buru-buru bertanya. Kaki dan kaki cucu Anda telah patah. Meskipun kami segera melakukan operasi, menurut tingkat medis rumah sakit kami, masih belum ada cara bagi cucu Anda untuk pulih sepenuhnya, jadi menurut saya Anda sebaiknya mengatur agar cucu Anda pergi ke luar negeri untuk berobat secepatnya, mungkin masih ada secercah harapan. Kata dokter dengan sangat hati-hati. Kedua tungkai dan kakinya terputus. Chen Buwei mundur 2 langkah tanpa sadar, lalu mengertakkan gigi dan berkata, maksudmu cucu saya akan cacat dalam kondisi terbaik dalam hidupnya. Tidak ada kemungkinan untuk sembuh, bukan? Pasti tidak mungkin menjadi seperti orang normal. Lagi pula, tulang pasien sudah hancur, tapi jika sembuh dengan baik, dia mungkin bisa melakukan beberapa aktivitas sederhana. Bisik dokter itu. Chen Buwei menatap dokter di depannya dengan ekspresi marah yang dia inginkan. Dia tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu kejam. Ayah, kamu baik-baik saja. Chen Wenzuo melihat ekspresi Chen Buwei sepertinya sedikit salah, jadi dia segera berjalan ke sisi Chen Buwei, dan bertanya pada Chen Buwei dengan suara rendah. Tidak, tidak ada. Chen Buwei melambai pada Chen Wenzuo, lalu perlahan duduk di bangku di koridor. Ekspresi wajah Chen Wenzuo saat ini juga sangat jelek, lagi pula, kejadian ini memberikan pukulan besar bagi keluarga Chen mereka. Kalian pasti tahu kalau baik Chen Wenzuo maupun Chen Buwei berencana melatih Chen Tianyi untuk menjadi penerus masa depan, namun saat ini Chen Tianyi sudah menjadi orang yang tidak berguna, bagaimana ia bisa memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga Chen? Chen Buwei duduk di tempat dan beristirahat sekitar 2 atau 3 menit, lalu perlahan berdiri dan berkata kepada Chen Wenzuo, Wenzuo, ikut aku. Bagus. Chen Wenzuo mengangguk dengan cepat dan mengikuti Chen Buwei ke bangsal. Setelah memasuki bangsal, Chen Buwei langsung meminta Chen Wenzuo menutup pintu. Ayah, untuk apa kamu memanggilku? Setelah menutup pintu, Chen Wenzuo bertanya kepada Chen Buwei dengan nada penuh hormat. Wenzuo, aku tahu kamu pasti sangat sedih ketika hal seperti ini terjadi di Tianyi, tetapi semuanya telah terjadi, kita tidak bisa tenggelam dalam kesakitan sepanjang waktu. Chen Buwei berbicara perlahan. Saya mengerti apa yang kamu maksud. Chen Wenzuo sedikit mengangguk. Aku memanggilmu karena aku ingin memberitahumu 2 hal. Hal pertama adalah bergegas dan mengatur agar Tianyi pergi ke luar negeri. Dalam situasinya saat ini, bahkan pil Tianyuanzong kita tidak dapat menyelamatkannya, jadi aku hanya bisa berharap mengandalkan di rumah sakit di luar negeri. Akan lebih baik jika Tianyi bisa pulih, dan jika tidak ada cara untuk pulih, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk merawatnya. Kata Chen Buwei dengan wajah kosong. Bagus. Chen Wenzuo mengangguk lagi. Dan Chen Buwei melanjutkan setelah ragu-ragu sejenak, saya memanggil Anda untuk datang. Ada hal kedua. Saya ragu-ragu tentang siapa yang lebih cocok untuk memilih antara Tianyi dan Xiao Wu. Kemampuan Xiao Wu meskipun dia kuat, dia adalah seorang wanita lagi pula. Tianyi jelas lebih cocok, tetapi sekarang Tianyi sudah menjadi seperti ini, itu pasti tugas yang sulit, jadi sekarang kamu bisa melatih Xiao Wu sebagai pewaris masa depan keluarga Chen kita. Ayah, masalah ini mungkin mempengaruhi banyak orang. Orang-orang. Apakah kamu benar-benar berencana melatih Xiao Wu untuk melepaskan Tianyi?
Chen Wenzuo mengerutkan kening dan bertanya. Apakah kamu punya pilihan yang lebih baik sekarang? Chen Buwei berkata dengan ringan. Ini. Ekspresi wajah Chen Wenzuo tampak sedikit tidak berdaya, dan dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Chen Wenzuo hanya memiliki dua anak, satu adalah Chen Xiaowu dan yang lainnya adalah Chen Tianyi. Jika tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk menggantikan patriark keluarga Chen, maka dia harus memilih di antara anak-anak dari keluarga saudara laki-laki Chen Wenzuo. Chen Wenzuo jelas tidak mau memberikan yayasan hasil jerih payahnya kepada orang lain, jadi meskipun Chen Xiaowu adalah seorang wanita, dia tetap berharap anak-anaknya akan mewarisi posisi patriark di masa depan. Oke, sekarang situasi ini hanya bisa dilakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Kata Chen Buwei dengan wajah kosong. Baiklah. Chen Wenzuo mengangguk tak berdaya. Selama periode waktu ini, banyak hal telah terjadi di keluarga Chen kami. Hati kebanyakan orang sedikit kacau, jadi Anda perlu menstabilkan emosi orang-orang ini. Tidak peduli apa yang terjadi dengan Tianyi, keluarga Chen tidak mungkin berada dalam kekacauan. Chen Buwei berbicara lagi. Ayah, bagaimana rencanamu menangani masalah ini? Fendi Zanders memukuli Tianyi seperti ini. Jika keluarga Chen kita tidak merespon sama sekali, diperkirakan orang lain mungkin punya ide di dalam hati mereka, dan keluarga besar lainnya di luar akan melakukannya. Juga kamu akan menertawakan keluarga Chen kami. Chen Wenzuo berkata dengan lembut.